Di dunia yang bising ini, orang yang bisa diam dengan tenang justru menjadi pusat perhatian. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadirannya bikin orang segan. Diam, tapi dihormati. Diam, tapi ditakuti. Apa rahasianya? Filosofi Stoikisme punya jawabannya. Pertama, memahami kekuatan dari diam. Di zaman sekarang, semua orang ingin didengar. Semua orang berebut perhatian. Tapi anehnya, justru mereka yang paling sedikit bicara, paling banyak diperhatikan. Orang yang mampu diam saat semua orang ribut, tampak lebih berkelas. Mereka bukan diam karena takut, tapi diam karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus mengamati. Diam bukan kelemahan, itu bentuk kendali diri. Dan dalam Stoikisme, kendali diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Bayangkan seseorang dihina, namun dia tetap tenang. Itu bukan pasif, itu kekuatan. Karena hanya orang kuat yang bisa tetap diam di saat emosinya diuji. Diam bukan sekadar tidak bicara, tapi juga menahan diri dari reaksi yang tidak perlu. Orang yang tenang membuat orang lain merasa berada di bawahnya tanpa harus mengintimidasi. Itulah kekuatan sejati dari diam. Kedua, prinsip dasar Stoikisme. Stoikisme adalah filosofi kuno yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi hebatnya, ajaran ini justru sangat cocok untuk era modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Inti dari Stoikisme sangat sederhana. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Emosi, reaksi, perasaan kecewa, kemarahan, itu semua adalah respon internal. Dan Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak jadi budak dari emosi sendiri. Saat seseorang menghina kamu, kamu punya dua pilihan. Bereaksi seperti biasa, marah dan membalas, atau kamu tetap tenang dan biarkan harga dirimu bicara sendiri. Inilah sebabnya tokoh-tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius dianggap sebagai pemimpin bijak, karena mereka tidak gampang terpancing. Prinsip Stoik yang paling terkenal adalah fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Sisanya, biarkan saja. Ketiga, mengapa orang diam justru disegani? Ada kekuatan psikologis dalam diam. Orang yang diam membuat orang lain menebak-nebak isi pikirannya. Dan misteri adalah sumber dari rasa segan. Seseorang yang terlalu banyak bicara, terlalu sering menunjukkan emosinya, mudah dibaca, mudah dipancing, mudah dikendalikan. Tapi orang yang tenang, sulit ditebak, sulit digoyahkan, dan itu membuat orang lain menjaga sikap di hadapannya. Bayangkan kamu sedang rapat, semua orang menyela menyampaikan pendapat, tapi ada satu orang yang diam, memperhatikan, dan baru berbicara sekali. Tapi saat dia bicara, semua diam. Bukan karena volume suaranya, tapi karena bobot kehadirannya. Itulah efek dari diam yang disegani. Keempat, teknik Stoik menjadi pribadi yang diam tapi ditakuti. 1. Kendalikan ekspresi wajahmu. Wajah adalah jendela emosi. Orang Stoik menjaga wajahnya tetap netral, tidak menunjukkan kemarahan, kepanikan, atau ketergesa-gesaan. Wajah yang tenang memberi sinyal, saya tidak mudah diganggu. 2. Bicara hanya ketika diperlukan. Jika kata-katamu tidak membawa nilai lebih dari diam, lebih baik diam. Ucapanmu jadi lebih berbobot jika kamu tidak mengumbar banyak kata. 3. Jangan bereaksi pada hal-hal kecil. Kekuatan sejati terlihat dari cara kamu menyikapi hal sepele. Orang kecil marah karena hal kecil. Orang besar justru diam, karena dia tahu itu tak sebanding. 4. Fokus pada aksi, bukan validasi. Biarkan hasil bicara. Jangan menjelaskan dirimu kepada semua orang. Orang hebat tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. 5. Latih kesabaran dan pengamatan. Orang yang diam punya waktu lebih untuk mengamati. Dan dalam pengamatan ada kekuatan yang mematikan. 6. Jangan mengumbar emosi di media sosial. Diam di dunia nyata dan juga di dunia digital. Orang yang menyimpan masalahnya seringkali lebih kuat daripada yang memamerkannya. Kita sering melihat tokoh-tokoh tenang namun berpengaruh di dunia modern. Salah satu contohnya adalah Keanu Reeves. Di balik popularitas dan kesuksesannya, dia dikenal sebagai sosok yang sangat tenang, rendah hati,
bahkan sedikit bicara, tapi justru itulah yang membuatnya sangat disegani. Lalu ada Elon Musk. Dalam banyak wawancara, dia menjawab seperlunya, tidak bertele-tele, tidak emosional, tapi ucapannya mengguncang pasar saham. Contoh lainnya Nelson Mandela. Ketika dibebaskan dari penjara, dia tidak membalas dendam. Dia diam dan memilih memberi solusi. Mereka semua menunjukkan satu pola yang sama, diam yang berisi. Ketika seseorang menguasai dirinya, dunia akan mulai memperhatikannya, bukan karena mereka teriak, tapi karena mereka bernilai. Keenam, hal yang harus dihindari agar tidak terlihat lemah. Diam bisa membuatmu disegani, asalkan kamu tidak melakukan hal-hal yang merusak karisma diam itu sendiri. Pertama, jangan oversharing. Terlalu banyak cerita tentang masalah pribadi justru menurunkan wibawa. Kedua, jangan reaktif terhadap sindiran. Ketika kamu langsung membalas sindiran atau hinaan, kamu kehilangan kontrol. Ketiga, hindari debat yang tidak perlu. Orang bijak tidak membuktikan dirinya lewat adu mulut. Mereka membuktikan lewat hasil dan sikap. Keempat, jangan cari perhatian. Orang yang tenang tidak butuh validasi dari luar. Kelima, jangan jadi pendiam pasif. Diam yang disegani adalah diam yang aktif. Diam sambil mengamati, diam sambil berpikir. Bukan diam karena minder atau takut. Perbedaan itu halus, tapi penting. Karena diam yang salah hanya membuatmu dilupakan. Tapi diam yang benar membuatmu diperhitungkan. Jadilah pribadi yang tenang tapi kuat. Diam tapi penuh kendali. Bicaralah hanya ketika kata-katamu lebih kuat dari diam. Itulah jalan hidup seorang stoik. Jika kamu ingin jadi pribadi yang disegani, mulailah dari sini. Kendalikan dirimu.